Agak berbeda dengan Baler Bro yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Dan dengan rating Baler Bro lagi. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita bakal bahas Baler Bro lagi. Ya ini artikelnya apa namanya nih tadi ya? BB Crews. Ya. Nah, ini cukup menarik memang dari segi visual ya, tapi mungkin gue mau bahas sedikit aja yang bikin gue lebih tertarik bahas ini. Karena beberapa sih teman-teman nanya ya, ada nggak sih sepatu basket yang murah, yang bener-bener terjangkau tangan anak SMA, SMP gitu kan. Akhirnya ya salah satu yang bisa kita coba bahas adalah dari Baler Bro ini. Dimana harganya itu kita temukan kalau cuma 399 ribuan aja. Nah, kita bisa dapat apa sih dari harga 399 itu? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Baler Bro Crews. Oke, langsung kita bahas dari segi material uppernya dulu ya. Jadi uppernya ini agak berbeda dengan Baler Bro yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Kelihatannya, kesannya mungkin dia tidak memberikan support sama seperti kemarin, tapi let's see nanti kekuatannya seperti apa. Ini bahannya knit, cukup tebal juga knitnya ya. Mungkin gue bisa liatin dari samping sini nih ya, setebal apa bahan uppernya ini. Dikasih sedikit mudguard ya. Nggak terlalu membantu kalau dari segi shapingnya. Biasanya kan bahan TPU ini selain mudguard juga buat membantu shaping. Terus udah nggak ada yang gimana banget. Dan talinya ini tali-tali sepatu klasik ya. Nah, kita coba tes dulu dari segi kekuatan tarikan ya. Ternyata dia punya ketahanan tarikan yang cukup menarik. Dimana dia punya ketahanan tarikan yang sangat bagus. Bisa nahan 6,63 kg force ya, itu lumayan kuat loh. Ya wajar dengan material upper yang sekuat ini. Nah, tapi apakah sama gesekannya dia sebadak itu? Jawabannya adalah iya juga. Kita coba ngetes, ngedremel gitu ya. Kalau sebelumnya itu kita selalu cerita kalau kita tuh akhirnya punya skala 1 sampai 5 rata-rata dari sepatu yang pernah kita tes. Nah, untuk kelas sepatu basket dia itu ada di skala 4. Artinya apa? Dia termasuk yang sudah bagus ya. Lebih dari rata-rata, di atas rata-rata yaitu di 3 ya skalanya. Dan bukan yang terbaik memang, tapi dia sudah bagus. Oh, ternyata di harga segitu kita dapat material yang sudah badak ya di segi uppernya. Gimana kalau dalemannya nih, liningnya ya? Karena ini mengingatkan ya sama banyak sepatu lain lah yang memakai lining seperti ini. Ternyata hasilnya di dremel selama 10 detik adalah ya hasil rata-rata juga. Jadi ya dari skala 1 sampai 5 rata-ratanya ada di angka 3. Nah, kita mendapatkan kalau ini hasilnya itu rata-rata aja, dimana dia ini kebuka gitu ya, hampir ke bagian dalam, meskipun ini nggak terlalu parah gitu ya. Jadi masih acceptable sekali. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dari segi upper, ternyata dia sudah sangat bagus untuk ketahanannya ya, di kelas harga under 500 ribuan. Kita coba gali sedikit lebih dalam ke bagian yang ada di dalam sini, terutama midsole dan insole-nya, dimana kita nemuin insole ini pakai memory foam yang tebel tuh. Kalian mungkin bisa lihat ya, memory foam tebal. Bedanya apa sih bang, memory foam sama Ortholite? Nah, ini mungkin ajaran sesat gitu ya, tapi cara paling mudah kalau kita mau ngecek, biasanya Ortholite itu kita tekan gini, dia langsung balik. Nah, sedangkan memory foam dia ada jeda waktu sedikit, atau misalnya pakai kuku gitu ya. Nah, bekas kukunya itu ada kelihatan dulu sebentar sampai akhirnya dia balik. Itu ajaran sesat gue ya. Jangan terlalu diikutin, jangan terlalu dipercaya, tapi ini salah satunya indikator yang bisa kita pakai secara awam gitu kan. Sebenarnya banyak, tapi yang paling tepat adalah kenal bahan, sering-sering pegang bahan itu ya kalau mau mengenalnya. Nah, ini memberikan sensasi yang empuk yang cukup oke buat pertama kali pemakaian. Nah, cuman bedanya dari segi memory foam versus sama Ortholite, biasanya memory foam ini punya umur pakai yang lebih pendek ya. Sepanjang apa kita nggak tahu, nanti kita lihat aja mungkin ya. Kalau ada teman-teman yang udah pakai dalam jangka panjang juga boleh di komen di bawah. Nah, sedangkan untuk bagian midsole-nya di sini pakai bahan EVA ya. Ini EVA yang cukup empuk. Kita dapat angka untuk durometernya sendiri 17 sampai 18 HA ya. Itu cukup empuk sih. Kita akuin lumayan lah nginjekin kaki di midsole-nya ini ya. Nah, kemudian di outsole-nya ini non-marking juga. Tuh, kalian bisa lihat ya. Kita cek dari segi kekuatan Dremel-nya. Ternyata dari ketebalan 3,8 mm di Dremel selama 30 detik kita dapat sisa 2,4 mm atau selisihnya itu 1,4
mm. Nah, kalau kita lihat lagi nih dari skala-skala pengalaman kita yang udah pernah kita Dremel, ternyata dia itu kita bisa berikan rating 8 dari 10. Ya, ini artinya sudah bagus banget loh. Jadi kesimpulannya dari segi material aja dulu ya, dia adalah sepatu dengan material yang badak ya. Cukup badak untuk berbagai kebutuhan anak sekolah, terutama kalau kalian akan pakai latihan tiap hari, misalnya kayak begitu. Oke, kita berikan rating rata-rata untuk materialnya itu di 8 dari 10. Gimana dengan konstruksinya? Kita coba cek perdalam lagi ya. Gue mungkin bisa absen sedikit demi sedikit. Pertama, dari segi upper ke outsole-nya, ini sebenarnya sudah cukup bagus, cuman beberapa bagian memang terlihat tidak maksimal. Tapi maksudnya tidak maksimal ini bukan berarti jelek. Ada beberapa mungkin yang tidak seperti ekspektasi gue kalau mau kasih angka 8 atau ke atas gitu ya. Terus tingkat kerapihannya juga sebenarnya sudah cukup baik, terutama dari upper ke midsole dan outsole-nya. Memang kita lihat ada beberapa jejak-jejak clean up, tapi tidak terlalu visible, masih sangat bisa diterima. Kemudian dari sock liner atau alas TA sini di bawah ke bagian midsole-nya, ini juga kurang ya, ini kurang menempel dengan baik, meskipun di tempat-tempat yang tepatnya, misalnya di ujung-ujung sampingnya itu bisa menempel juga dengan baik. Ya, yang penting kan sebenarnya ujung-ujungnya juga ya. Nah, kemudian dari yang bagus ini adalah dari midsole ke outsole-nya ini bagus sekali. Jadi kalau kita ngelihat dari pengalaman kita dengan berbagai macam sepatu dan berkaca pada ketahanannya, ini kita bisa berikan rating 7,5 ya, meskipun cementing kayak begini. Beberapa detail-detail menarik yang lain juga adalah aksesoris-aksesoris tambahan ya, seperti bagian ini nih ya, yang buat pengerasnya itu sebenarnya menempel dengan cukup baik. Cuman memang harus diakui juga ya, namanya nempel kayak gini tuh tidak mudah. Nah, makanya gue berpikir sih sebenarnya Baler Bro sudah melakukan hal terbaik dengan produksinya di sini dari yang mereka bisa, apalagi di harga segini. Nextnya kita bahas dari segi kenyamanan. Nah, gue mau bahas satu hal yang paling krusial dulu, yaitu dari segi cetakannya atau lastingnya. Jadi ini itu kaki kita ditekuk dari sisi luar, sangat-sangat ditekuk dan ditahanin di sini nih, dari sisi luar ke dalam. Selain memang shape-nya itu mengerucut nih di depan, di bagian samping sini juga ada ini nih material-material yang menambah guard-nya gini. Ini juga neken kaki kita ke bagian dalam. Nah, hasilnya apa? Hasilnya sebenarnya pas ngerem kita kakinya ketahan dengan baik. Tapi memang ada beberapa kasus ya, mungkin kalian akan ngerasa karena materialnya seperti ini, lasnya seperti ini, kaki kalian itu kedorong ke bagian dalam, terutama di sininya nih akan jadi lebih nonjol. Nah, ditambah dengan upper yang tidak ada support apapun lagi di sini, jadi kerasanya seolah-olah seperti uppernya tidak nahan atau tidak punya support yang maksimal. Ya juga sih, cuman maksudnya tidak berarti uppernya jadi jelek ya. Tapi itu karena salah satu faktor dari segi lasnya, cetakannya yang bentuknya memang seperti itu. Salah atau enggak gue nggak bisa bilang, karena memang butuh pendalaman lebih lanjut. Yang paling tepat, paling sederhana adalah ya kita try on aja mau pakai. Selama kalian mainnya tidak terganggu, berarti nggak ada yang salah. Selama kalian ngerasa ada yang kurang nyaman, ya berarti mungkin memang tidak didesain buat kalian. Sesimpel itu aja sih, karena gue juga bisa melihat ada orang-orang yang akan bisa nyaman pakai las yang ini dari Baler Bro ya. Atau mungkin kalau kalian nggak cocok, mungkin bisa berkaca sama review Baler Bro lain yang pernah kita angkat sebelumnya. Nah, itu juga lasnya lebih asik ya, lebih enak daripada yang ini. Nah, itu lasnya dan support-supportnya mungkin akan lebih cocok sama kalian yang tidak merasa cocok dengan sepatu ini. Ya, itu tadi dari segi krusialnya ya. Nah, ngomong untuk sepatu basket, kalian nilai sendiri ya. Ini di size 40, kita dapat beratnya 364,9 gram. Kemudian lebar toe box-nya ini terbilang cukup baik. Di size 40 itu bisa sampai 91,6 mm. Tapi ya itu tadi catatan ya, dia mengerucut dan ini bagian luar itu ditekan ke dalam. Kemudian kita lihat lagi instep-nya ini juga cukup tinggi ya, bagian punggung kaki di sini 69,1 mm. Jadi buat kalian teman-teman yang punggung kakinya tinggi, biasanya banyak anak basket juga yang begitu ya. Ini mungkin adalah jawaban buat kalian ya. Ditambah ini mungkin nggak terlalu ngaruh kalau buat di sepatu basket, tapi kita mungkin bahas sedikit aja ya, berhubung ada ilmu baru kemarin kan. Ternyata pas kita cek stacknya, dari tinggi belakang itu 35,7 mm dan tinggi belakang itu 18,4 mm, yang artinya kita dapat heel drop yang cukup tinggi di 17,3 mm. Nah, teman-teman, buat yang anak-anak basket nih, tolong kasih masukan, apakah ini angkanya termasuk tinggi atau rendah? Karena kalau gue melihat sebagai keseluruhan aja ya, in general, ini
ini termasuk tinggi. Ya artinya apa? Memang akan ada load yang lebih untuk di lutut kalian. Tapi biasanya nih anak-anak basket itu kan lebih kuat ya strength di kakinya. Jadi kalau untuk lutut harusnya tidak menjadi masalah karena ya memang itu yang sudah sering kalian latih dan itu juga yang menjadi andalan kalian ketika bermain basket gitu kan ya. Ya tapi nggak tahu, tolong teman-teman kasih masukan apakah ini good atau bad atau kayak gimana. Tolong please, gue sangat-sangat welcome terhadap masukan kalian. Nah, kita lihat lagi untuk panjang solnya itu 26 cm, lumayan ya untuk size 40 loh, 26 cm. Jadi fittingnya ini termasuk yang cukup besar kecuali bagian toe box-nya aja tadi ya. Nah, gimana dengan kenyamanan pas lagi dipakainya? Jujur sensasi awal itu pastinya akan enak karena apa? Insole memory foam-nya yang ada di dalam, tapi begitu udah dipakai main ceritanya akan berbeda, akan nge-adjust sendiri ya. Tidak seempuk itu faktanya, tapi pengalaman dari Baller Bro yang sebelumnya ternyata memang karakter Baller Bro ini si midsole-nya akan mengalami break-in ya. Dia akan jadi lebih empuk dan lebih enak setelah pemakaian sekian waktu, mungkin 3 bulan, 6 bulan akan kerasa ya. Jadi don't worry kalau kalian ngerasa keras, pakai aja terus. Itu kenyamanannya akan bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Nah, dengan itu tester kita sepakat sih untuk memberikan rating kenyamanannya itu di angka 7 dari 10. Gimana dengan performance-nya? Dimana kalau kita lihat performance-nya ini tuh cukup menarik ya. Pertama dari segi grip, ya namanya sepatu basket, gripnya harus bagus. Tester kita menguji di indoor. Di indoor itu gripnya bagus teman-teman ya. Sedangkan untuk di outdoor, apalagi permukaan basah, itu gripnya bukan yang terbaik. Jadi memang kesimpulannya ini adalah sepatu untuk main indoor ya. Itu satu. Terus gue mungkin menambahkan dari segi support, dari segi heel support ini terbilang kurang ya untuk sepatu basket, tapi nggak apa-apa juga. Jadi kalau kalian banyak move di sini, tidak terlalu banyak di-restrict, artinya gerakan kalian di ankle-nya dan di bagian sini ya, bagian belakang. Nah, itu plus minus nanti silakan didalami lagi. Kemudian lateral rigidity ini cukup aja buat sepatu basket dan torsional rigidity juga cukup aja. Jadi ini nih lateral rigidity dan torsional rigidity segini cukup aja, malah cenderungnya agak lentur sedikit. Kemudian locking ya, biasanya kalau kita ngomongin sepatu basket kita harus bahas locking-lockingnya. Di sini tuh sebenarnya gue lihat ada 2 titik pressure, yaitu di bagian atas ini ankle dan di sini. Nah, ternyata di sini itu tidak memberikan locking pressure yang terlalu gimana banget kalau dari pengamatan kita, tapi bukan berarti jelek, termasuk biasa-biasa aja. Yang kerasa banget sih mungkin di sini nih. Ini lockingnya bagus ya, iya wajar ya, apalagi posisi ujung tali di sini dan diikat di sini juga. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian ketika kita landing juga ini tidak ada teknologi apapun untuk membantu peredaman. Jadi ini adalah sepatu yang teknologinya basic aja. Jadi buat kalian yang mencari peredaman lebih, mungkin ini bukan sepatu buat kalian ya. Kemudian penggunaan sepatu ini lebih ke latihan daily karena dari tester kita juga sedikit tambahan tidak melihat karakter menonjol untuk satu atau posisi yang lain gitu, nggak di sini. Jadi ini lebih ke untuk all rounder, dipakai harian sangat bisa juga. Nah, performance-nya dia berikan rating 7 dari 10. Nah, sebelum gue bahas ke angka total, jadi gue mau cerita sedikit, akhirnya POV-nya adalah ini sepatu yang memang didesain khusus untuk anak-anak sekolahan. Kenapa bisa seperti itu? Satu, dari harga. Yang kedua, dari segi desain, ini appealing juga buat anak-anak muda jelas ya. Nah, selanjutnya itu adalah anak-anak muda, anak-anak sekolahan, itu biasanya butuh sepatu yang ngebadak. Teknologinya mungkin ya belum perlu yang terlalu gimana banget, tapi yang jelas yang terpenting adalah mereka butuh yang sangat badak karena kebanyakan pemain basket sekolahan itu bisa latihan setiap hari. Dan kalau latihan tiap hari umur sepatunya bakal pendek kalau materialnya tidak dibikin badak. Jadi sudah market fit banget kalau menurut gue ya produk yang di-develop ini. Ya kemudian dari segi fungsional dia juga bisa untuk seluruh posisi. Jadi ya tepat guna juga sih kalau menurut gue ya. Nanti ketika kalian sudah lebih sering mainnya, udah lebih jago, udah lebih khusus, ada posisi-posisi tertentu yang kalian akan lebih cocok, ya barulah bisa upgrade ke sepatu-sepatu yang lain kayak begitu ya. Nah, tapi ini adalah sepatu yang memang sepertinya didesain untuk entry level. Dan dengan rating 7,37 ini menjadi salah satu sepatu yang sangat menarik untuk dilihat apalagi di harganya yang under 500. Dan tadi menjawab pertanyaan gue di awal ya, kita dapat apa sih dengan harga under 500 ini? Ya ternyata dapatnya banyak, material yang cukup durable, sepatu yang all-rounder gitu kan, dan model yang kece juga termasuk di situ diantaranya, dan mungkin beberapa hal-hal yang bisa kalian simak di belakang. Gimana nih pendapatnya kalian? Coba tolong tambahin di kolom komentar. Terlebih lagi, mungkin gue lupa disclaimer tadi ya, gue bukan orang basket dan gue masih belajar dalam mereview sepatu basket. Jadi gue sangat-sangat happy kalau kalian bisa membantu gue memberikan masukan dan memberikan
kritik apa aja yang gue masih salah dalam review sepatu basket. Mudah-mudahan kita akan bisa mereview sepatu basket jadi lebih baik lagi. Thanks buat teman-teman ya, karena kita selalu belajar dari kolom-kolom komentar dan masukan teman-teman semua. Oke, itu aja mungkin review dari Baller Bro Clouds ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bantu kita mencapai 1 juta subscriber.